wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah amma ba'd. Pertama-tama mari kita semuanya banyak memuji Allah, mengagungkan dan membesarkannya, yang mana di pagi yang cerah ini Allah pertemukan kita dalam suasana yang sangat indah dakwah Goes to School. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masya Allah, kalaupun kita berencana, kita berusaha, kalau Allah tidak memberikan izin hidayah dan taufik, maka ini semua tidak akan mungkin bisa terwujud. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pihak sekolah, baik dari kepala sekolahnya, para guru-gurunya, ya murid-muridnya, dan seluruh pihak-pihak yang menjadi sebab-sebab kebaikan sehingga terselenggaralah ya kegiatan yang sangat mulia di pagi yang cerah ini. Para guru dan para siswa dan siswi yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah sebuah tema yang sangat penting, yaitu pemuda-pemudi pemegang kunci surga. Seseorang yang cerdas itu bukan sekedar menggantungkan cita-citanya setinggi langit, namun orang yang cerdas adalah orang yang menggantungkan cita-citanya di atas langit, karena surga itu tempatnya di atas langit. Berarti cita-cita yang tertinggi dan paling mulia yang hendak kita dan hendaknya kita cita-citakan adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Bukan sebatas bagaimana kita sukses di dunia, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkarir. Tidak sampai di situ. Kenapa? Karena ini semua orang kafir pun bisa mendapatkannya. Iya kan? Fir'aun mendapatkan jabatan, menjadi raja, tapi justru dengan kerajaannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sengsara di dunia dan di akhirat. Orang kafir juga mendapatkan kekayaan. Qarun, manusia yang terkaya sepanjang sejarah. Ya, sampai-sampai kunci gudang hartanya harus dipikul oleh sekian banyak laki-laki yang kekar, baru kuncinya belum isinya. Tapi justru dengan kekayaannya Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Makanya dikatakan harta Qarun, karena dia ditenggelamkan bersama dengan harta-hartanya ke dalam bumi, dihinakan oleh Allah. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang yang cerdas, cita-citanya bagaimana dia bahagia untuk selama-lamanya. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, yang sukses. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, fata morgana. Kita lihat dari jauh di atas aspal seakan ada air, kita dekati ternyata tidak ada. Itulah hakikat kehidupan dunia. Adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita ringkas, maka saya ingin menyebutkan apa kuncinya surga. Dan di masa-masa seperti ini, di masa-masa muda, jangan pernah berpikir bahwa umur kita masih panjang. Masa muda dimanfaatkan dulu untuk berfoya-foya. Jangan berpikir demikian. Betapa banyak letting-letting kita, bahkan adik-adik kita telah kembali duluan ke kampung halaman kita, negeri akhirat. Dunia ini tempat persinggahan, bukan kampung halaman kita. Sekedar persinggahan sementara, kemudian kita tinggalkan, kembali ke negeri akhirat. Banyak yang lebih muda
dibanding kita telah meninggal. Maka jangan pernah mengatakan, mumpung saya masih muda, saya mau berfoya-foya, ya, saya mau coba semua jenis narkotika, saya mau coba semua jenis pergaulan bebas. Jangan pernah berpikir demikian. Iya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa ditunda walaupun sedetik, dan tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Maka di antara hikmah kenapa kematian itu dirahasiakan, supaya kita selalu bersiap. Iya, selalu mempersiapkan diri. Dan adik-adik sekalian, itu sudah masuk dalam fase dewasa, sudah balik. Iya, sejak umur 15 tahun, sejak mimpi basah, sejak itu sudah dicatat amalan baik dan amalan buruknya. Sudah ada perhitungan hisab. Dan nanti sejak balik itu seluruhnya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'a. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan an umrihi aina afna. An umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Yang kedua, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Jadi masa muda ini adalah masa-masa yang penuh dengan vitalitas. Sehingga dikhususkan di dalam hadis tadi, setelah ditanya umurnya secara umum, ditanyakan masa mudanya kemana dia habiskan. Maka ini ada pertanyaan khusus nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Kemana masa mudamu? Kalau dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mempelajari, menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwakannya, maka ini adalah pemuda yang akan beruntung. Tapi kalau dia kata, ya Allah, saya habiskan masa muda aku untuk pacaran, untuk sabu-sabu, untuk ngisap lem, untuk ini, waduh, pergaulan bebas, na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai ini terjadi. Masa muda dihabiskan untuk berfoya-foya. Di dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ada beberapa pemuda yang akan viral nanti di padang mahsyar. Ketika manusia banyak yang tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya matahari ketika itu, matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya. Maka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di antara pemuda yang selamat, yang justru dia mendapatkan naungan di padang mahsyar, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, adalah warajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada momen yang sangat penting, fase yang sangat penting. Dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, yaitu masa muda. Ketika seseorang pemuda menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa di akhirat. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, dari sinilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di umur yang masih sangat belia, yaitu kurang lebih di umur 9 atau 10 tahun. Beliau didik di atas tauhid yang merupakan kuncinya surga. Suatu ketika beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anak muda, saya ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga syariat Allah, pasti Allah akan menjagamu dari seluruh kejelekan. Ihfadillah tajidahu tujahak. Jaga Allah, jaga syariat-syariat Allah, batasan-batasannya. Yang halal kerjakan, silahkan. Yang wajib kerjakan. Yang haram tinggalkan, jauhi. Maka
engkau akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Ini tauhid. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia, seluruh makhluk ingin memudaratkan engkau, ingin mencelakaimu, maka tidak akan mungkin jadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, andai kata seluruh makhluk ingin memberikan kebaikan untukmu, tidak akan bisa terwujud kebaikan itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini di antara intisari tauhid. Tauhid itu apa, adik-adik sekalian? Tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan satu, menjadikan esa. Apa yang merupakan kekhususan Allah tidak diberikan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Apa yang merupakan kekhususan Allah, apakah dalam hal rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Allah mencipta, Allah menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menguasai, di tangannya lah manfaat, Allah yang menentukan mudarat. Apapun yang terjadi di muka bumi, itu adalah kehendak, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan. Ini namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Artinya, ketika kita berkeyakinan ada makhluk yang memiliki alam semesta, yang mencipta di alam semesta ini, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang mengatur, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, berarti kita telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Yang kedua adalah mengesahkan Allah di dalam uluhiyah. Mengesahkan Allah di dalam uluhiyah, yaitu di dalam ibadah. Kaitannya dengan perbuatan kita. Salat, puasa, haji, seluruh bentuk ibadah kita hanya berikan kepada Allah. Itu namanya tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Jadi seluruh jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tidak kita berikan kecuali kepada Allah semata. Jadi kita mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Inilah tujuan kita dicipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku. Dan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah karena Allah. Inilah tujuan kita dicipta, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan satupun jenis ibadah kepada selain Allah. Dan inilah inti dari makna kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'unahu min dunihi huwal batil. Demikian itu karena Allah lah yang maha benar, hanya Dia yang benar. Adapun selainnya yang mereka sembah selain Allah itu batil semuanya. Inilah makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau ada yang disembah, apakah dia nabi, apakah dia malaikat, apakah dia pohon, jin, apapun itu yang disembah selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah semata. Inilah tujuan kita dicipta. Bahkan di jin juga dicipta untuk ini, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan kuncinya surga. Ini kuncinya surga. Hendaknya seluruh manusia yang ingin masuk ke dalam surga memegang kunci ini. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Artinya seluruh bentuk ibadah kita hanya berikan kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat yang khusus untuk Allah tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang paham, siapa yang mengilmui ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah, berarti dia telah memegang kuncinya surga. Iya. Jadi Allah tidak melihat dia dari kelompok mana, organisasi mana, tidak. Yang penting dia hidup di atas tauhid, dia paham tauhid, dia amalkan tauhid, dia meninggal, maka dijamin surga. Iya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui, ya, nisai apa yang la ilaha illallah, namalkan apa yang la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Jaminan. Ya, karena ini kuncinya surga. Yang penting apa? Dia betul-betul ilmui, betul-betul dia dalami, dan dia hidup di atasnya. Ya, hidup dan meninggal di atas la ilaha illallah. Inilah kuncinya surga. Adik-adik sekalian, tanamkan baik-baik di dalam diri kita semuanya. Iya. Apa itu la ilaha illallah? Itu tadi, ya. La ilaha. Jadi dua rukunnya. La ilaha. Ini rukun yang pertama, yaitu penafian, penolakan, pengingkaran seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua rukunnya adalah illallah, penetapan hanya Allah satu-satunya. Ya, jadi la ilaha illallah ada dua rukunnya. La ilaha ini adalah rukun yang pertama, yaitu penafian, penolakan, pengingkaran seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah illallah, penetapan hanya Allah satu-satunya. Iya, kalau sekadar mengatakan Allah Tuhanku, itu bukan tauhid. Kenapa? Karena orang Kristen juga mengatakan Allah Tuhanku. Cuma masih ada lagi dua Tuhan yang lain, Tuhan Ibu Maryam dan Tuhan Anak Yesus. Maka sekadar mengatakan Allah Tuhanku itu belum cukup dikatakan tauhid. Ya, sama kalau saya katakan ini parfumku. Iya. Ini tidak menunjukkan bahwa hanya ini parfumku. Kemungkinan masih ada lagi parfum yang lainnya. Kalau saya katakan Allah Tuhanku, itu tidak cukup dikatakan tauhid. Kapan dikatakan tauhid? Ketika saya katakan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Seluruh sesembahan selain Allah ditolak dan ditetapkan cuma satu. Jadi kalau saya katakan hanya ini parfumku, tidak ada parfumku kecuali ini, berarti apa? Cuma satu. Berarti tauhid yang benar adalah kita wajib menolak, mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Jadi tidak boleh kita katakan semua agama sama. Ya, tidak boleh kita mengatakan semua agama sama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Jadi la ilaha illallah adalah penolakan. Kita harus membuang seluruh sesembahan selain Allah. Dan boleh kita yakini, ya, namanya jimat-jimat, ya, namanya bocok-bocok, arajang, apalagi yang diyakini dia bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, tidak boleh. Iya, karena bertentangan dengan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, tidak yang lain, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini semua diantara makna la ilaha illallah. Iya. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga, dalami ini, ilmui dan tegakkan, amalkan, jauhi seluruh sesembahan selain Allah. Apapun modelnya, apapun bentuknya, jangan sampai kita memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Apa saja itu ibadah? Seluruh yang Allah perintahkan, seluruh Nabi Muhammad perintahkan, itulah ibadah. Seperti sholat. Berarti sholat untuk manusia ini masuk dalam apa? Kesyirikan, bertentangan dengan la ilaha illallah. Iya. Puasa karena manusia, puasa itu hanya karena Allah, bukan karena manusia. Menyembelih, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Berarti kalau menyembelih di tempat keramat, berarti jatuh dalam kesyirikan. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, karena dia tidak membawa kuncinya. Apa kuncinya tadi? Tahu?
tauhid, la ilaha illallah. Berarti orang yang memberikan persembahan, ya, sesajian, menyembelih di tempat-tempat keramat, dia telah meninggalkan kuncinya surga. Dia telah membuang kuncinya surga. Apalagi contohnya, doa adalah ibadah. Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Angera ko merinakke. Kusareang ko. Berarti menangera ko jadi pokok-pokok kaju. Ketika kita minta di tempat-tempat keramat, minta kepada orang yang sudah meninggal, kan biasa kalau ada yang sakit keluarga, bilang biasa orang tua, kayak nyarang nang itu. Siapa yang teguri? Neneknya yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mengganggu orang hidup. Ya, orang yang sudah meninggal tidak bisa mengganggu orang hidup. Dia sudah meninggal. Di masa hidupnya saja dia tidak bisa mengganggu orang lain yang jauh darinya, apalagi setelah dia meninggal. Maka tidak boleh kemudian kita takut kepada orang yang sudah mati, minta kepada orang yang sudah mati. Yang dituntunkan adalah kita mintakan kepada Allah orang yang sudah meninggal, supaya dilapangkan kuburannya, supaya diselamatkan dari azab kubur. Itu yang benar. Adapun lampa kingira-ngira rito matea kipalantiang mai kareng Allah Ta'ala dia kinyerangin ampun ta. Ini kan meminta kepada selain Allah. Bukan dia yang mendatangkan penyakit, bukan dia yang menyembuhkan. Lalu kenapa kita minta kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, mengatur alam semesta ini. Di tangannya lah kebaikan dan mudarat. Allah yang tentukan semuanya. Maka minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk yang lemah. Apalagi orang yang sudah meninggal itu tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Wa innaka la tusmi'u man fil qubur. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memperdengarkan, membuat mendengar orang yang ada di dalam kubur, wahai Nabi Muhammad. Tidak bisa. Maka ini sering terjadi, berdoa kepada selain Allah. Ada apa-apa minta kepada selain Allah di tempat-tempat keramat, menyebutkan penjaganya ini, penjaganya itu. Tidak boleh. Ini apa? Bertentangan dengan kuncinya surga, itu la ilaha illallah. Contoh yang lain adalah rasa takut. Rasa takut ini ibadah. Allah berfirman, fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepada jika kalian betul-betul orang yang beriman. Nah, sekarang di masyarakat kita anak-anak itu penakut banyak. Lewat kuburan takut-takut. Jangan kan anak-anak, orang tua banyak. Kan? Apalagi kalau kuburan baru, takut-takut lewat, nanti ditarik kakinya. Padahal subhanallah ini sudah meninggal. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan orang yang sudah meninggal itu ada dinding pemisah sampai hari kiamat. Berarti apa? Orang yang meninggal tidak mungkin mengganggu orang hidup. Tapi Pak Ustaz, saya pernah lihat ada pocong. Dia mengganggu orang yang masih hidup. Karena dia mati dibunuh katanya, atau mati bunuh diri. Itu hanya diklaim-klaim. Kalaupun ada, itu cuma jin. Jin, bukan orang meninggal hidup kembali atau ruh gentayangan, tidak ada itu. Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh, urusannya dengan malaikat. Dia berada di alam akhirat. Adapun yang gentayangan, apakah yang bolong perutnya, atau mungkin pakai kain kapal lompat-lompat, pocong, atau mungkin ada lihat dia bilang pop-pop parakang. Ini semua adalah jin. Jin atau orang yang belajar ilmu, ilmu apa? Ilmu hitam biasanya. Nah, dia tidak sadari kalau dia kemasukan jin. Dia tidak sadari kalau dia kemasukan jin. Akhirnya dia jalan tengah malam lah, macam-macam lah. Dia kelakuannya tanpa dia sadari. Jadi jin, permainannya jin. Jangan takut sama jin. Kalian takut tidak sama jin? Tidak ya? Jin itu lemah. Cukup bacakan ayat kursi, bacakan surah Al-Baqarah, jinnya lari. Jangan kalian takut sama jin. Jin itu lemah. Fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian hanya kepada aku. Inilah tauhid. Inilah tauhid.
Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain dari ibadah adalah cinta. Cinta ini ibadah. Jangan salah menempatkan cinta ya, bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, cintanya kepada Allah sangat tinggi. Berarti cinta adalah ibadah. Ya. Ketika apa? Ketika cinta kita berikan kepada Allah. Atau kita mencintai makhluk karena Allah. Bukan karena nafsu. Ya. Bukan karena syahwat. Tapi dia mencintai manusia, dia suka sama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang pacar-pacaran, ini bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Jadi tauhid itu salah satu jenisnya adalah cinta tadi. Yang mana cintanya dia berikan tertinggi hanya untuk Allah. Dia mencintai siapa yang Allah cintai, dan dia membenci siapa yang Allah benci. Nah, ini yang disebut dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kapan ini salah ditempatkan, maka ujung-ujungnya akan menjadi mayat-mayat cinta. Akan menjadi mayat-mayat cinta. Ketika dia salah menempatkan cintanya, dia cinta kepada makhluk berlebih-lebihan, kecewa, bunuh diri. Iya kan? Tapi kalau dia cinta kepada Allah, tidak ada kekecewaan. Atau dia cinta karena Allah, tidak ada kekecewaan. Kenapa? Karena dia mencintai semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu bertakwa kepada Allah. Karena orang itu rajin sholat dan seterusnya. Allah mencintainya bukan karena nafsu, bukan karena syahwat. Nah, ini adik-adik sekalian hendaknya diperhatikan. Jangan sampai kita tidak memegang kuncinya surga gara-gara memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Hendaknya majelis ini atau pertemuan ini menjadi batu loncatan, menjadi motivasi untuk semuanya menggali lebih dalam lagi. Jangan sampai tanpa kita sadari telah memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Nauzubillah. Kapan kita memberikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti kita jatuh di dalam kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah dosa yang terbesar, kejahatan yang terbesar, mengalahkan dosanya membunuh, mengalahkan dosanya berzina, korupsi dan dosa-dosa yang lain. Menyekutukan Allah, memberikan apa yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah, ini adalah dosa yang terbesar di muka bumi. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar, kejahatan yang terbesar. Berarti menyembelih untuk selain Allah itu adalah dosa yang terbesar. Berdoa kepada selain Allah itu adalah dosa yang terbesar. Cintanya kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, atau dia samakan cintanya kepada Allah, maka ini termasuk dosa yang terbesar. Jatuh di dalam kesyirikan. Takutnya kepada selain Allah, dia samakan takutnya kepada Allah, ini adalah dosa yang terbesar. Masuk di dalam kategori kesyirikan. Dan siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka seluruh amalannya terhapus. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat sebelum meninggal, seluruh amalannya akan terhapus. Walaupun banyak sholatnya, banyak sedekahnya, sering haji, umrah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, ingat, nabi orang yang paling banyak amalannya. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, seluruh amalanmu akan terhapus. Lihat bahayanya dosa kesyirikan. Bahkan siapa yang meninggal di atas kesyirikan, haram, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, ini Pak Romar kereng Allah Ta'ala, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Walaupun dia keluarga Nabi, keturunan Nabi, walaupun dia adalah orang yang paling banyak amalannya,
banyak ibadahnya, kalau dia meninggal di atas kesyirikan, haram masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya neraka dan tidak ada penolong baginya. Dan ini adalah dosa yang tidak akan diampuni. Kesyirikan kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka tidak akan diampuni. Iya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tentu kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Adapun kalau bertobat sebelum meninggal, ya seluruh dosa diampuni. Dosa apapun ini. Kalau dia bertobat sebelum meninggal. Iya. Jadi, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pegang baik-baik karena ini ilmu merupakan kuncinya surga. Hiduplah di atas tauhid. Jaga ibadah kita. Jangan sampai ada satu jenis ibadah kita serahkan kepada selain Allah. Apakah itu rasa takut, harapan, cinta, doa, sujud kita, salat kita, ibadah apapun itu, ya, hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berhak diibadahi. Dia pencipta alam semesta ini. Dia yang memberikan kepada kita sebuah nikmat sehingga kita bisa melihat, bisa mendengar, iya, bisa berbicara. Ini bukan pemberian orang tua kita, bukan pemberian orang tua kita, tapi ini adalah titipan dari Allah. Maka dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Dialah yang berhak untuk kita mintai ketika kita dalam kesulitan. Dialah yang berhak, iya, yang kita takuti, yang kita gantungkan seluruh harapan. Iya, tawakal kita, keyakinan kita, serahkan penuh kepadanya. Jangan lagi, ya, ada yang menggunakan jimat-jimat. Karena jimat-jimat itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Iya. Dan boleh lagi ada yang menggunakan jimat-jimat. Kenapa? Karena jimat-jimat ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Iya. Di antara makna la ilaha illallah adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal, pemanjangannya dikarenakan Allah Ta'ala. Dia tidak bersandar kepada benda mati. Iya, dia tidak bergantung kepada jimat-jimat. Rasulullah bersabda di dalam hadis, ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu dijadikan jimat, Allah akan wakilkan, berikan dia kepada sesuatu tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dakwah ini bisa memahami dengan baik, ya, apa itu ilmu tauhid, apa manfaat tauhid, ya, dan apa bahaya kesyirikan, dan kita jaga, ya, jangan sampai di dalam kehidupan ini kita terjatuh di dalam kesyirikan. Kita jaga, mudah-mudahan kita meninggal di atas la ilaha illallah. Maka dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan jaminan surga. Hanya dengan tauhid kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kedatangan kami di tempat ini. Allahu taala alam bisawab. Kami serahkan kepada MC. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Irbat tentang pemuda-pemudi pemegang kunci surga. Jadi sekarang kita masuk kepada sesi bagi-bagi hadiahnya. Jadi siap-siap yang sudah mencatat materi, langsung saja diangkat tangan tak sebentar. Bagaimana Ustaz? Iya, kita mulai? Yes. Pertanyaannya singkat, padat, insya Allah mudah jadi jawab. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Wah, ini tahu. Pemberani. Ya. Baik-baiknya. Mudah-mudahan itu pertanda bagusnya tauhidnya. Berani. Iya. Jadi kita akan bagi-bagi. Jadi sarung. Tauhid mengajarkan kita itu menjadi berani, bukan menjadi penakut. Iya, pertanyaannya, iya, gampang sih pertanyaannya. Jawabannya juga gampang. Insyaallah. Apa itu tauhid? Oh, mau bertanya. Saya kira mau menjawab. Yang mau menjawab dulu. Yang mau menjawab dulu. Menjawab dulu. Sebentar pertanyaan. Ya, dari pihak di belakang aja, Ustaz. Ayo, dioper mic-nya. Disebutkan nama tak, kelas berapa?
Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widya Novianti dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaannya adalah apa itu ilmu tauhid. Jadi, ilmu tauhid adalah ilmu yang bermakna la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Masya Allah. Terima kasih. Ya, kasih hadiah. Masya Allah. Hadiah, dapat hadiah sejadah. Sejadah, Masya Allah. Jadi, iya. Bukan seperti yang tersebarkan, biasa kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini bertentangan dengan kenyataan. Iya kan? Kenapa? Karena kenyataannya ada yang menjadikan pohon sebagai Tuhan, ada yang menjadikan Maryam sebagai Tuhan, ada yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Maka kita yang paling tepatnya adalah tidak ada yang berhak. Nah itu. Walaupun ada yang disembah, Tuhan artinya kan yang disembah. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang disembah selain Allah, itu kan bertentangan dengan faktanya. Faktanya ada yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tepatnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan jawabannya benar ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapa lagi yang mau menjawab? Perempuan yang berani nih. Mana laki-laki pemberani? Siapa mau menjawab? Langsung angkat tangan. Ya. Oh, perempuan. Ya. Kalau berani laki-lakinya. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan yang berani. Nah, itu. Biar nih. Kalau tidak ada laki-laki, biar perempuannya di belakang. Iya. Gurunya juga boleh. Iya. Jadi hadiahnya ini umum ya, bisa untuk guru, bisa untuk dia murid. Pertanyaan saya, coba sebutkan rukun la ilaha illallah. Ada 2 rukun tadi saya sebutkan. Rukun dari la ilaha illallah. Sudah ada yang angkat tangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya dari kelas 11 MIPA 2. Baik, jawabannya yaitu yang pertama, la ilaha illallah, La ilaha ya. yang artinya penolakan, penafian terhadap selain Allah. Iya. Terus Rukun yang kedua? rukun yang kedua yaitu illallah, Illallah. yaitu penetapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya benar jawabannya. Jadi la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Yang pertama, la ilaha illallah artinya apa? Harus ditolak, diingkari. Iya. Sesembah selain Allah. Artinya apa? Adik-adik sekalian, ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih memelihara di rumahnya. Nah, masih memelihara di rumahnya berhala-berhala yang diagungkan selain Allah, yang masih diberikan sesajian. Ini belum benar syahadatnya. Ya, kenapa? Rukunnya belum dia penuh. Apa rukun yang pertama tadi? La ilaha, yaitu menolak, harus diingkari, harus dibuang. Iya. Banyak juga orang bilang, jangan diingkari, biar kami juga, atau biar kami di sini. Yang penting kita tidak yakini. Yang penting kita tidak yakini. Mungkin itu tapi jalannya juga, kan jalan menuju Makassar banyak. Ya, bisa lewat ini, bisa lewat itu. Nah, ini belum benar syahadatnya. Kenapa? Karena yang mana namanya tauhid, la ilaha illallah, harus 2 rukunnya: menolak, mengingkari, membuang, menjauhi seluruh sesembahan selain Allah. Yang kedua, menetapkan. Iya, menetapkan hanya Allah semata. Ya, makanya alhamdulillah kami juga informasi kepada seluruh kaum muslimin dimanapun ada, bahwa kami juga tim dakwah ilallah itu siap untuk dipanggil kalau mungkin ada berhala-berhala yang pemiliknya sudah bertobat, sudah hijrah dan ingin meninggalkannya, tapi masih ragu misalnya apakah modelnya seperti tadi yang saya sebutkan, bocok-bocok, raja, boy-boy, ya. Kadang mau hijrah sudah tidak mau
disimpan karena banyak orang datang di situ kalau sakit memberikan sesajian. Kadang dia ragu untuk memusnahkannya. Insya Allah kami siap dan alhamdulillah sudah banyak yang kami musnahkan karena memang ini adalah dakwanya para nabi dan rasul demikian. Ya, dakwanya para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Iya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan syahadat kita tidak akan benar kecuali apa tadi? Memenuhi dua rukun. Selanjutnya, pertanyaan saya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu bentuk kesyirikan yang masih sering terjadi? Ya, laki-laki dulu. Itu satu. Iya, sana lagi sana. Mic-nya. Iya. Salah satu bentuk kesyirikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja. Namanya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Andi Ashabul Kahfi AE, akrab disapa Alfi. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan bentuk kesyirikan yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti yang kita ketahui dan banyak kita lihat, orang-orang tua di sekitar kita dan di sekitar saya banyak sekali yang masih mengkeramatkan yang namanya kuburan, seperti kuburan Dato' Tiro. Dan itu merupakan satu bentuk kesyirikan yang sering saya lihat. Dan ini masih sering terjadi, Ustaz. Masya Allah, semangat sekali pemuda ini ya. Masya Allah, luar biasa ini. Iya. Termasuk Ustaz, beliau merupakan ketua OSIS dari Masya Allah, luar biasa, semangat sekali ya. Semoga beliau ini sebagaimana namanya Ashabul Kahfi. Iya, tahu Ashabul Kahfi? Iya, para penghuni goa. Kenapa dia sembunyi di goa? Sampai berapa tahun dia ditidurkan dalam goa? 300? Iya, 309 tahun. Iya. Tidak berubah, subhanallah. 309 tahun. Iya, tidur tidak berubah, kulitnya tidak berubah semuanya. Dijaga oleh Allah. Gara-gara apa? Dia mengasingkan diri karena di kampungnya itu banyak yang menyembah selain Allah. Iya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Ya. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda ini karena takut diajak musyrik, takut dia diajak untuk melakukan kesyirikan, akhirnya dia sembunyi di goa demi keselamatan tauhidnya. Ya, demi keselamatan tauhidnya. Maka ya sesuai dengan namanya, mudah-mudahan ketua OSIS kita di sini semangat mengikuti jejaknya Ashabul Kahfi, kokoh di atas tauhid, dan jawabannya tepat bahwa masih banyak di tengah masyarakat kita yang mengkeramatkan, artinya apa-apa larinya ke kuburan. Oh, kayaknya ditegur ini. Mau daftar ASN, mau daftar polisi, pergi di sana bernadar. Tinja, nia, punna lolos mama, lama ikut nilapas sajangan. Iya kan? Sering kita ada. Punna gassingi anatta, gassingi ampunta, lama ikut nilapas. Ini semua adalah bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar. Berarti nadar ibadah. Tidak boleh kita bernadar kepada kuburan. Kalau mau bernadar kepada Allah. Ya Allah, kalau saya sembuh, kalau saya lolos ujian, saya mau sholat tahajud. Walaupun ini hukumnya makruh. Karena apa? Karena nadar ini kata Rasulullah tidaklah dilakukan kecuali orang yang pelit. Nanti dikasih sama Allah baru mau sholat tahajud. Nanti dikasih sama Allah baru mau puasa sunnah. Jadi kalau bernadar karena Allah, bukan bernadar untuk orang yang ada di dalam kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan pentingnya kita terus mendakwakan tauhid. Padahal kalau ada kebutuhan seharusnya apa? Ada masalah seharusnya apa? Ambil wudu.
Kemudian sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Di waktu sujud, sebelum salam, di waktu-waktu mustajabah, apalagi hari ini hari Jumat, menjelang maghrib, kata Rasulullah, ada doa yang tidak akan ditolak di situ. Ya, setelah asar menjelang maghrib, itu waktu-waktu mustajabah. Ya, jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan adanya dakwah tauhid ini, ya di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, ya menyentuh seluruh elemen, ya generasi kita itu tidak ada lagi yang kemudian mengagungkan, ya mengkeramatkan makhluk yang hakikatnya mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya wa yad'una ma la yanfa'u syai'an wala wala anfusahum yansurun. Wala hum anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wala anfusahum yansurun. Bayangkan, mereka sendiri tidak bisa menolong dirinya, apalagi mau menolong orang hidup. Iya. Kasihan dia. Oh iya. Laki-laki. Masya Allah. Maksudnya betul. Masya Allah. Ada tadi pertanyaan gitu. Semangat. Mau bertanya? Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makbul dari kelas 10 MIPA 1. Pertanyaan saya sangat singkat. Bagaimana cara menasihati orang yang sering membuat syirik? Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana cara menasihati orang yang sering melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kita menasihatinya sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya di dalam menasihati keluarga mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai orang tuanya, bapaknya sendiri pembuat patung. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau katakan, ya abati, wahai bapakku. Dia tidak katakan wahai kafir, wahai musyrik. Tidak, tetap sopan, tetap hikmah di dalam mendakwai orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Apalagi kita yang masih muda, yang masih muda. Apa kata mereka kalau kita dakwai? Apa tuh kau talari itu tori bokap pun talari tori Allah. Kan itu jawabannya kan? Kau tuh anak beru kok dan seterusnya. Maka kita cari metode yang lebih tepat, lebih hikmah, lebih masuk di akal mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara metodenya, beliau pakai logika. Ada yang menyembah bintang, dari kaumnya. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Maka diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim. Ketika muncul bintang, dia katakan inilah Tuhanku. Setelah muncul bulan, wah ini lebih besar dibanding bintang, inilah Tuhanku. Muncul matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, wah ini Tuhanku lebih besar lagi. Setelah tenggelam matahari, dia katakan saya tidak mau menyembah sesuatu yang hilang. Masuk di logikanya. Kenapa kita menyembah bintang, bulan, matahari, padahal ini semuanya makhluk? Kalau ingin mendakwai orang-orang yang melakukan kesyirikan, kita pakai logika-logika tadi. Pakai logika-logika retorika yang mudah diterima oleh orang awam. Ini orang sudah meninggal, andai kata bisa menolong orang hidup, kenapa harus dimandikan ketika dia jadi mayat, disuruh sendiri ke kuburannya? Iya kan? Kan dia hebat, dia jago bisa menolong orang hidup. Ini saja dia masuk kuburan harus diangkat, dipikul. Jadi diberikan logika-logika tapi yang lebih hikmah, lebih hikmah. Dan tentunya harus berbekal ilmu. Harus berbekal ilmu. Harus tahu dalil-dalilnya. Kalau tidak, pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ingatkan bahwasanya ini adalah dosa yang terbesar.
Iya, Allah yang kasih ki, Allah yang ciptakan ki, Allah yang kasih ki mata dan seterusnya. Kenapa kemudian kita pergi bersyukur dan berterima kasih kepada makhluk-makhluk yang lemah tersebut? Iya. Jadi kemudian jangan lupa doakan. Ya, doakan karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang memberi hidayah. Kasih hadiah. Sarung. Siapa yang bisa lagi sebutkan salah satu contoh kesyirikan yang masih banyak terjadi? Angkat tangan ke sana. Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Firdaus, kelas 12 IPS 2. Kesyirikan yang banyak terjadi seperti masih di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Fatihah, kita percaya bahwa Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Sepertinya tadi tidak disebutkan dalam ceramah ya, dalam materi. Iya. Jadi Al-Fatihah itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Dia adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-firman Allah itu termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda apa? Al-Fatihah syifa'un likulli summin. Ya, syifa'un likulli summin. Al-Fatihah itu obat untuk seluruh penyakit. Jadi memang ada hadisnya bahwasanya Al-Fatihah adalah obat. Iya. Betul, kita membacanya, kita membaca surah Al-Fatihah itu adalah sebab Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Fatihah bisa, maksudnya itu sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan. Iya. Jadi membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit itu sunnah. Iya. Ada orang kesurupan disuruh bacakan Al-Fatihah 7 kali. Itu obat besar. Iya. Tetap kita berkeyakinan yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kasih hadiah. Ya, mungkin gurunya ada yang mau bertanya. Jadi bapak-bapak, ibu guru, sempat ada yang mau bertanya. Oh iya, ada ibu sana. Kalau ada yang mau curhat. Ya, silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kami dikasih kesempatan, insya Allah saya sebenarnya bukan mau bertanya tapi mau curhat. Silakan. Masya Allah. Ya, silakan. Yang pertama, ada hal atau kebiasaan atau mungkin boleh dikatakan adat di daerah kami, itu masih ada istilahnya soromaca begitu. Iya, soromaca. Pak Doangan, baca Pak Doangan. Nah, ada beberapa ustadz yang pernah saya dengar mengharamkan itu, ada juga yang tidak mengharamkan. Nah, persoalannya adalah ketika ada yang mengharamkan, saya terkadang bingung juga. Pada saat pembaca Pak Doangan yang terjadi di kampung kami, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan di mana itu. Yang jelasnya di sekitar tempat tinggal kami, itu kan pembaca Pak Doangan tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya ada ritualnya. Nah, ritualnya itu ya bakar kemenyan, apalagi ada songkoloknya, ada bongkanya dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ketika diharamkan alasannya apa, dan ketika diperbolehkan alasannya apa, dan yang paling benarnya yang mana sebenarnya? Masya Allah. Ya, seperti itu. Ini yang betul-betul membuat saya penasaran selama ini, karena jujur keluarga kami, orang tua kami masih berada di adat-adat yang seperti itu.
Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara umum memang, ya bukan cuma kayaknya di Bulukumba ya, bahkan banyak di daerah kita di Indonesia. Iya, jadi sebenarnya meminta didoakan kepada orang itu adalah boleh. Boleh kita minta kepada Ustaz, tolong doakan saya kepada Allah. Ya, doakan kepada Allah supaya saya sembuh, supaya rezekiku lancar, supaya ujian besok saya bisa menjawab dengan baik. Boleh. Para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW ketika kemarau berkepanjangan, beliau minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya turun hujan. Ketika meninggal Rasulullah, para sahabat datang kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah, ya, tolong doakan saya kepada Allah. Jadi asalnya boleh. Namun yang jadi permasalahan adalah itu tadi yang disebutkan, adanya ritual-ritual yang sebenarnya ini masih diadopsi dari nenek moyang kita yang dahulunya notabene-nya adalah Hindu Buddha. Jadi terjadi apa namanya kombinasi ya. Jadi budaya-budaya yang dahulu nenek moyang kita Hindu Buddha di negeri ini ya, ketika masuk Islam itu diadopsi, dimasukkan. Sambil berdoa disiapkan kemenyan. Ya mungkin Allah alam apa niatnya, bisa jadi niatnya adalah ingin merubah pelan-pelan budaya-budaya yang selama ini dianut oleh nenek moyang kita dari Hindu Buddha, ingin berdakwah melalui itu, melalui budaya, tapi sampai detik ini tidak ditinggalkan. Akhirnya sudah menjadi apa? Sudah menjadi bagian daripada syariat. Tidaklah dianggap sah atau dianggap benar sebuah pernikahan kecuali ada baca doa sebelumnya, masuk rumah kecuali ada baca doa sebelumnya, ya, memasuki bulan Ramadan kecuali diawali dengan baca dan seterusnya kan. Jadi yang tadinya budaya-budaya ini ya kemudian diadopsi, ya digabungkan dengan syariat Islam, sekarang sudah menjadi bagian daripada syariat karena apa? Tidak dianggap sah, tidak dianggap afdal kalau tidak diadakan acara demikian. Nah ini tentunya bertentangan dengan agama kita. Ya, jadi bukan minta doanya yang bertentangan ritualnya. Orang berdoa itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke Songkolo, iya kan? Iya. Lagi yang biasa itu dari Pak Imam, saya bilang apa kita baca? Iya. Jadi ada yang biasa dia bilang saya doakan diriku sendiri. Jadi dipanggil mendoakan keluarga yang mengundang, ternyata dia pakai domir mutakallim. Ya Rabbi ghafirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni saya dan ampuni kedua orang tuaku. Jadi dia doakan siapa? Dirinya sendiri. Padahal dia dikasih amplop untuk ya, mendoakan keluarganya. Jadi yang paling afdal adalah kita berdoa langsung kepada Allah. Kalaupun kita ingin minta didoakan kepada orang yang kita percaya agamanya, bagus tauhidnya, bagus akidahnya. Jangan sampai yang kita undang baca doang juga, ya ke masjid saja nanti hari Jumat, apalagi kalau cuma 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Iya. Jadi yang pertama ritual-ritual tersebut itu bukan dari syariat kita. Ya, Njak kelambu ya. Datang kami itu apa? Ya, datang ke asamnya itu dupa. Nah itu bukan dari adat Islam, bukan dari syariat Islam. Jadi kesimpulannya bahwa minta didoakan kepada orang ya yang kita anggap dia soleh, dekat dengan Allah, itu boleh-boleh saja ya. Yang penting jangan kita khususkan dengan ritual tertentu, dengan metode-metode tertentu. Sama saja kita ketemu orang yang soleh, doakan saya kepada Allah, boleh ya. Itu kesimpulannya. Dan sisi pelarangannya tadi adanya ritual-ritual tadi yang bukan bagian agama dianggap sebagai agama, dianggap sebagai syariat, dianggap tidak afdal kalau tidak demikian. Ya, kasih beliau hadiah. Masya Allah, jazakallahu khair. Masya Allah. Ya, pertanyaan saya. Saya lagi yang bertanya. Apa bahaya kesyirikan? Apa bahaya kesyirikan? Oh itu suara yang Mana Mike? Apa bahayanya kesyirikan? Diopor. Kenapa Nabi diutus untuk memberantas kesyirikan? Silakan berdiri deh. Iya. Diopor mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dari kelas 12 MIPA 1. Baik, bahaya dari kesyirikan yaitu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan surga untuknya. Masya Allah, jawabannya benar. Dihapuskan seluruh amalan baiknya oleh Masya Allah Allah, Subhanahu wa taala. dia jawab semuanya ini. Jawab orang. Iya. Jadi, ya, dosa kesyirikan kalau meninggal dan tidak sempat bertobat tidak diampuni, dan dia haram masuk ke dalam surga. Seluruh amalannya akan terhapus. Dan itulah bahayanya kesyirikan. Maka jadilah pemuda-pemuda yang jauh dari kesyirikan. Kasih beliau hadiah. Pertanyaan saya selanjutnya. Hari yang bertanya, hari yang tadi angkat tangan, silakan. Kasih mic. Coba. Mana mic-nya? Dari belakang. Mau curhat kapan juga? Udah aja. Mic yang dari belakang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkam Pertama dari kelas 11 MIPA 1. Saya ingin bertanya ke Ustaz, apakah orang yang melakukan ibadah atau sholat setiap hari tetapi tetap menganut yang namanya iri hati, apakah akan tetap mendapatkan pahala? Dan apakah ketika kita membaca surah Al-Waqiah ditambah dengan membaca salawat Nabi atau salawat Jibril, apakah pahala kita akan terus mengalir? Tolong dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Iya. Kamu yang pertama tadi. Sholat dan iri hati. Nah, jadi apa kita dapat pahala kalau kita sholat, tapi iri hati juga sama Allah. Iya, kalau Anda sholat, kalau kita sholat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, maka diterima sholatnya, mendapatkan pahala. Iya. Ketika Anda iri hati, maka dapat dosa. Jadi sholatnya lain, iri hatinya lain. Iya. Jadi dia sambil mengumpulkan pahala, dia juga sambil mengumpulkan dosa. Tinggal dilihat nanti ditimbang yang mana banyak. Iya, atau lebih banyak pahala sholatnya atau justru lebih banyak iri hatinya. Iya. Jadi tetap sholatnya diterima, cuma karena dia iri hati maka tetap akan berkurang nanti pahala-pahala sholatnya. Pada membaca surah Al-Waqiah, maka ini ya, disyariatkan seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran itu disyariatkan untuk dibaca. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dikali 10. Apakah surah Al-Waqiah atau surat yang lainnya? Ya, ada pun tadi bahwa dikhususkan setelah membaca surah Al-Waqiah, ya salawat, apalagi tadi ada salawat Jibril. Nah, ini juga baru saya dengar salawat Jibril, ya. Iya. Selama ini salawat yang saya tahu adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, atau salawat Ibrahimiyah, ya, yang dibaca ketika tahiyat akhir. Iya. Jadi kalau ada ayat atau ada hadis yang sahih, ya, kalau ada ayat, ada hadis dan sahih, ya, diyakini itu sahih, ada dari peneliti hadis mengatakan sahih, silahkan diamalkan. Namun kalau tidak ada tuntunannya dari Al-Quran ataupun tidak ada dari hadis, maka tentu kita kembali kepada hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam ajaran agama kami, maka dia tertolak. Iya. Dan hendaknya sebelum mengamalkan sesuatu diteliti dulu. Ya, jadi yang saya ketahui bahwa surah Al-Waqiah dan surah-surah yang lainnya itu disyariatkan untuk dibaca, namun tidak ada pengkhususan untuk membaca salawat setelah membaca Al-Quran. Iya, salawat disyariatkan kapan saja untuk memperbanyaknya, apalagi kalau hari Jumat. Kasih hadiah. Saya ingin bertanya, apa sunnah yang dikerjakan, apa saja sunnah di hari Jumat? Silakan. Ya. Surat apa yang disunahkan dibaca di hari Jumat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Andi Will Amri Waili, bisa dipanggil Ulil. Jadi sunnah yang saya ketahui di hari Jumat itu adalah membaca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyak sholawat. Masya Allah, jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Memperbanyak sholawat di hari Jumat dan membaca surah Al-Kahfi. Sudah semua membaca surah Al-Kahfi? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat belum, masih ada waktu sebentar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya itu, mau bertanya. Ya, gurunya. Dahulukan orang tuanya dulu. Mana baca? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Al-Ustaz dan untuk memberikan penguatan tentang tauhid. Sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya dan kami adalah pembina di SMA Negeri 6 ini dan kerohaniaan Islam. Masya Allah. Kami juga merupakan guru agama di sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidak mau bertanya, tapi saya meminta kepada Al-Ustaz dengan hormat untuk supaya sedikit memberikan tips kepada anak-anak di SMA Negeri 6 ini tentang bagaimana sesungguhnya menjadi pelajar atau penuntut ilmu yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Karena di kenyataan yang kita sering saksikan bahwa ada beberapa nilai-nilai yang tergeser selama ini. Contoh, ketika anak-anak dalam keadaan berbaring, kalau orang tuanya memanggil tidak digubris, biarlah dia panggilan itu berlalu. Kemudian tetapi kalau HP-nya bunyi, wah, mana kira-kira sokna bau. Masya Allah. Nah, ini yang saya minta kepada Ustaz untuk memberikan bagaimana sebenarnya meninggalkan. Kemudian yang pertama, yang kedua, kami berniat bernama itu untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang bernuansa Islami. Masya Allah. Niat yang baik. Dan informasi sebelumnya, di setiap hari Jumat itu kami mengadakan literasi secara bersama di sini, dipandu oleh guru, semua guru yang sempat hadir, lalu kemudian diikuti oleh siswa. Kami sudah berada di surah Al-Kahfi di 3 pekan ini sampai pada ayat 88. Masya Allah. Dan akan ditamatkan ketika pulang di rumah. Jadi sesuai dengan jarak atau tanda bacanya itu dan beberapa ilmu-ilmu tentang tajwid, bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar berdasarkan tuntunan ilmu tajwid yang syar'i. Kemudian mohon kepada Al-Ustaz untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana menanamkan patuh terhadap beribadah. Karena terkadang ada kegiatan saking nikmatnya melakukan kegiatan itu sehingga azan itu dialihkan. Terkadang ada kegiatan dan kemudian dikumandangkan azan di masjid seolah-olah itu angin berlalu. Mohon Ustaz, sekian, terima kasih untuk diberikan tips bagaimana menjadi pelajar yang sunnah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sebagian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, permintaan yang sangat indah dari guru agama yang ada di sekolah ini.
Ini bentuk kasih sayang, ini bentuk cinta kepada murid-muridnya. Ya, beliau menginginkan ada tips-tips yang bisa dipegang bagi para seluruh siswa-siswi sehingga menjadi pelajar yang sesuai dengan yang Allah ridhoi. Ya, bukan banyak ilmunya tapi tidak ada akhlaknya. Ya, sekedar luas wawasannya tapi tidak ada amalannya. Ya, bukan itu yang diinginkan. Jadi adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah tauhid. Ya, kuncinya adalah tauhid. Ketika kita selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat oleh Allah, dan paham bahwa kita dicipta di muka bumi ini hanyalah sementara, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, maka ya, saya yakin adik-adik sekalian tidak akan ada lagi yang lebih ya mementingkan kehidupan dunianya ya dibanding kehidupan akhiratnya. Seperti tadi contohnya, dia lebih mementingkan HP-nya, dia mementingkan pekerjaan atau kegiatan yang lainnya ya dibanding perintah orang tua, dibanding seruan adzan. Ini kan semua karena apa? Karena lemahnya tauhid. Iya, lupa kematian. Dia lupa kalau dia dicipta itu semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tipsnya adalah perkuat tauhid. Iya, dalami tauhid. Selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu memiliki hak yang paling agung setelah haknya Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, yang pertama haknya Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ingat, ridhanya Allah itu berada pada ridha kedua orang tua kita. Ya, bahkan kata Allah di dalam ayat itu, wala imma yablaghanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, kalau salah seorang dari kedua orang tua kalian atau kedua-duanya sudah tua renta, jangan pernah berkeluh kesah. Itu termasuk dosa. Dan ingat bahwa anak yang durhaka kepada orang tua, ya nago tawa anda nangit halang lino akhirah. Walaupun dia memiliki karir yang tinggi, ya, banyak uangnya, tidak akan bahagia kehidupannya kalau orang tuanya tidak ridho kepadanya. Ya, kunci kesuksesan seorang anak itu ketika orang tuanya ridho. Ya, jadi ini adik-adik sekalian, yang pertama cari ridhonya Allah, ya, tinggalkan seluruh aktivitas kalau datang panggilan Allah Subhanahu wa taala adzan. Kenapa? Karena ingat, ya, kalian semua sudah balik, ya, sudah dicatat, ya, amalan-amalannya. Siapa yang meninggalkan salat, ingat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan orang-orang kafir, orang musyrik adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi hati-hati, meninggalkan salat ini adalah perkara yang sangat besar dosanya. Salat tiangnya agama. Kapan tidak ada tiang, runtuh agama ini. Jadi jangan sampai adik-adik sekalian bergampangan meninggalkan salat, bergampangan durhaka kepada orang tua, kepada guru, ya, tidak patuh dengan syariat. Ingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan ajal itu begitu dekat, ya, tidak menentu. Bisa jadi, ya, besok, lusa kita akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Jadi tipsnya selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu mengingat bahwa kematian itu adalah dekat. Kemudian seluruh amalan akan kita dimintai pertanggungjawaban. Dan ingat bahwa kita di dunia hanyalah untuk diuji, semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa tidak ada kesuksesan di dunia dan di akhirat kecuali kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tunduk di bawah rambu-rambu syariat. Iya, siapa yang melanggarnya pasti dia akan mendapatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allahu taala alam bisawab. Ya, Masya Allah. Ya, jadi masih ada 3 hadiah, Masya Allah, di depan kita. Bisa 2 Al-Quran dan 1 buku khusus hadiah untuk muslimah. Jadi gimana Ustaz? Dilanjut pertanyaannya.
Mau bertanya. Mau bertanya. Baik. Iya. Yang baru saja, itu baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imin Sayuti dari kelas 11 MIPA 4. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa percaya orang-orang terhadap orang-orang pintar? Karena di kampung saya Pak Ustadz masih ada orang yang ketika pergi di orang pintar, baru ini orang pintar minta sesejahan. Baru ada keluarga yang mau membawakan sesejahan itu, lalu besoknya dia sembuh Pak Ustadz. Jadi percaya lagi orang-orang tentang orang pintar ini. Iya. Dan katanya orang pintar, Ustaz. Iya, jadi kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang adalah orang-orang. Ternyata pintar semua di sini. Masyaallah. Ya, karena orang pintar, orang cerdas tidak akan mungkin datang kepada dukun, kepada tukang ramal. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakan ya Nabi Muhammad, perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Jadi caranya, kalau ingin menghilangkan kepercayaan itu mudah, ya mudah sekali. Jadi kalau ada orang dianggap pintar, ya dukun bisa tahu perkara gaib, kita ajak keluarga kita sama-sama kita pergi di dukun itu. Sebentar kalau dia bisa jawab pertanyaanku, baru kita bisa apa? Baru kita bisa bertanya. Apa ditanyakan? Tanya itu ke dukun. Dikasih duduk keluarga yang mau bertanya ke dukun. Bila saya dulu yang bertanya ke dukunnya, Pak Dukun, ya, sekarang saya tidak bertanya tentang barang yang hilang, karena barang yang hilang itu tidak kelihatan. Yang ada di tubuh tak saja. Berapa lembar rambut tak? Kalau bisa nggak jawab itu dukun, baru sudah bertanya keluarga tak. Itu rambutnya ada di kepalanya. Kalau yang di kepalanya saja dia tidak tahu berapa lembar, apalagi yang hilang. Tapi kenapa terbukti? Iya, terbuktinya 1 kali, tidak terbuktinya berapa? 100 kali. Kalaupun terbukti bisa kebetulan. Ya, yang kedua karena dia kerjasama dengan jin. Ya, jin yang membisikkan, jin yang mencari barang itu, setelah itu dibisikkan. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Karena tidak mungkin dibantu oleh jin kecuali dia harus membuat ritual ibadah kepada selain Allah. Dan ingatkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan atau arrafan, falam tuqbal salatu 40 yawman." Siapa yang mendatangi tukang ramal pembintang-bintang, yang mengaku mengetahui perkara gaib, apakah dibilang orang pintar, orang bodoh, orang paranormal, para abnormal, apapun namanya, yang penting mengaku mengetahui perkara gaib, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Lihat, ingatkan dalam sebuah hadis lain kata Rasulullah, "Man atakainan arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, pembintang-bintang, dia percaya ucapannya, tidak akan maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti bisa menggugurkan seluruh amalan. Itulah bahayanya perdukunan. Tapi hati-hati adik-adik sekalian. Ya, di televisi sekarang sudah banyak juga perdukunan, bukan cuma di kampung, di televisi. Contohnya apa? Ramalan bintang. Percaya kepada Virgo, Cancer, Leo. Oh, ini pekan ini dia akan ketemu pacarnya. Waduh. Ini tidak benar ini ya. Ini termasuk ramalan bintang, termasuk kesyirikan. Tidak boleh dipercaya. Kasih hadiah. Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir ya. Terakhir untuk muslimah itu, Ustaz. Berarti pertanyaan untuk muslimah. Itu di belakang. Siapa tadi? Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa? Yang mana, Ustaz? Itu yang berdiri, sudah berdiri. Yang itu sampingnya. Oh, mana mic-nya tadi?
Ada mic-nya, mic. Sudah Mi, di sampingnya lagi. Oh, Kalau sudah Mi ya. Sudah tadi. Di sampingnya lagi, di Sampingnya. sampingnya yang belum. Pertanyaan Yang tadi saya. belum. Dah apa? Semangat beliau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misela Putri dari kelas 11 MIPA 1. Mungkin pertanyaan saya di luar materi. Pertanyaan saya, apakah ketika kita puasa sunnah tapi hutang puasa kita masih ada, apakah yang mana didahulukan, apakah puasa sunnah atau hutang puasa? Sekian, terima kasih. Iya. Masya Allah, pertanyaan bagus karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Iya, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang disunnahkan untuk banyak puasa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Tidaklah aku melihat Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, sekarang biasanya ibu-ibu dilema di sini. Ya, ibu-ibu dilema, ada utang puasanya. Iya, di sisi lain dia mau puasa sunnah karena dia sudah biasa puasa Senin Kamis misalnya, Ayyamul Bid atau bulan Sya'ban atau yang lainnya. Yang mana didahulukan? Lihat kondisinya. Apabila utang puasa tersebut, puasa wajib tersebut, ya, mepet waktunya seperti sekarang sudah bulan Sya'ban. Kapan dia puasa sunnah, maka tidak ada kesempatan untuk mengqadha, mengganti puasa Ramadannya, wajibnya, maka dahulukan puasa wajib. Iya. Namun kalau masih luas waktunya, maka jumhur ulama membolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengakhirkan, mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Jadi nanti mau masuk Ramadan, baru beliau menggantinya. Ya, berarti sebelumnya apa? Beliau puasa sunnah. Iya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa karena di sini Aisyah radhiyallahu anha itu sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk mengganti kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kesimpulannya bahwa asalnya selama masih ada waktu untuk mengqadha, ya, apalagi kalau sunnah tersebut sempit seperti puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa yang dilakukan 6 hari setelah puasa Ramadan. Yang mana didahulukan? Ya, sedangkan ada bolong bulan Ramadan. Ya, di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang kuat kalau Syawal itu masih luas, ya, masih luas bulan Syawal, masih banyak waktu untuk puasa Syawal, maka afdolnya adalah puasa wajib dulu. Afdolnya. Lebih utamanya adalah dia bayar dulu utangnya. Setelah itu dia puasa Syawal. Tapi kalau bulan Syawal sudah mau habis, ya, sedangkan yang namanya mengqadha masih panjang bisa sampai Sya'ban, maka apa? Dahulukan puasa Syawal. Jadi lihat kondisinya. Ya, dilihat waktunya. Kalau masih luang waktunya, maka ya paling afdalnya kalau wajib dulu. Tapi tidak harus. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selebihnya kami serahkan kepada MC. Masya Allah. Ya, mohon maaf kalau ada penyampaian kami tidak berkenan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan terjawabnya atau terbaginya hadiah yang terakhir, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwa kunci dari surga yaitu kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi dalam pertemuan kita kali ini, kami dari tim mengucapkan mohon maaf karena telah
mengambil waktu tak semua dan alhamdulillah kita berpanas-panasan demi untuk menuntut ilmu agama. Jadi kami sampaikan bahwa dakwah kita ini, dakwah Goes to School, ini merupakan yang kedua kalinya. Yang pertama yakni di SMA Negeri 8 Bulukumba. Jadi ini SMA Negeri 6, yang kedua insyaallah setelah ini kami targetkan di SMA Negeri 1 Bulukumba atau SMA Negeri 3 Tanah Biru. Tanah Biru dan atau SMA Negeri 2 Tarite. Jadi itu target kita selanjutnya. Jadi alhamdulillah kembali kami sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa yang berminat setelah lulus SMA untuk mondok pesantren gratis 100%,